Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesempatan kita untuk berkembang lebih baik. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, di zaman modern ini banyak sekali orang yang tampak jasmaninya sehat tetapi belum tentu hatinya. Banyak orang pada zaman ini yang hatinya itu dipenuhi iri dan dengki serta sifat ria. Nah, itu yang harus kita renungi, saudaraku. Apakah kita termasuk dalam golongan orang-orang tersebut? Nauzubillahi min dzalik. Baik saudaraku, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu tentang bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membersihkan hati kita supaya kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimana kita bisa membersihkan hati dari penyakit-penyakit dunia seperti iri, dengki, sombong dan juga ria. Kita harus mengenal terlebih dahulu tentang jenis-jenis hati. Jadi dalam hadis riwayat Ahmad, hati itu terbagi menjadi 4, yaitu dalam hadis riwayat tersebut Abu Sa'id berkata, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hati itu ada 4 macam. Pertama, hati yang bersih, ia seperti lentera yang bercahaya. Kedua, hati yang tertutup, ia terikat dengan tutupnya. Ketiga, hati yang sakit. Dan keempat, hati yang terbalik. Adapun hati yang bersih adalah hati orang yang beriman. Ia seperti lentera yang bercahaya. Hati yang tertutup adalah hati orang kafir. Hati yang sakit adalah hati orang munafik. Ia mengetahui yang baik, namun mengingkari. Dan hati yang terbalik adalah hati yang di dalamnya ada iman dan nifak. Contoh keimanan adalah seperti tanah yang terdapat memberikan air yang bersih, sedangkan nifak adalah seperti bisul, di dalamnya hanya nanah dan darah. Maka di antara keduanya, yang paling kuat akan mengalahkan lainnya. Hadis yang saya bacakan, saudaraku, adalah hadis yang menjelaskan tentang jenis-jenis hati. Ada orang yang hatinya sangat bersih, ada orang yang hatinya bersih, terbebas dari sifat ria, dari sifat sombong, iri, dengki. Dan lalu ada pula orang yang mempunyai hati yang tertutup, yaitu orang-orang yang dipenuhi sifat iri, dengki, sombong, ria, dan kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Dan juga ada pula orang yang hatinya sakit, yaitu orang-orang yang tahu akan kebenaran tapi mengingkarinya. Saudaraku, semoga kita terhindar dari hati yang tertutup, hati yang keras, hati yang membatu, dan juga hati yang sakit. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, bagaimana kita tahu ciri-ciri orang yang hatinya itu sudah keras, hatinya itu sudah gelap, hatinya itu sudah kotor, hatinya itu sudah sakit? Nah, ada beberapa tanda, saudaraku. Salah satu tandanya adalah orang tersebut mempunyai sifat tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang ini malas beribadah, sering bermaksiat, dan perilaku mungkar lainnya. Nah, ini menyebabkan rasa empati dari orang tersebut itu makin hari semakin menurun. Nauzubillahi min dzalik. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Surahullah sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih ghairil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Artinya, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Surahallahul Adzim. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa perbedaan yang mencolok antara orang yang hatinya diteguhkan oleh Allah, yang diteguhkan oleh Allah untuk menerima Islam dan cahayanya, dan juga orang yang hatinya tertutup, yang enggan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, walaupun seseorang yang hatinya sudah keras, hatinya sudah tertutup, hatinya sudah sakit, masih bisa disembuhkan masih bisa disembuhkan oleh ikhtiar dari orang tersebut. Hati mereka masih bisa dilunakkan, hati mereka masih bisa dibersihkan. Dengan cara apa? Dengan cara mereka berikhtiar menjadi lebih baik kembali. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati manusia itu terletak di antara jari-jari Ar-Rahman. Allah membolak-balikkan hati itu sekehendaknya. Nah, bagaimana cara kita untuk memperbaiki, bagaimana cara kita untuk membersihkan hati yang sudah kotor, hati yang sudah mengeras, bagaimana kita melunakkannya? Yaitu dengan cara kita, pertama, dengan cara kita sadari terlebih dahulu perbuatan kita. Sadari dulu apa yang kita rasakan. Jangan berpura-pura bahwa kita baik-baik saja, tapi kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diteguhkan hati kita. Dan di samping itu kita harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berzikir kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir adalah ikhtiar kita untuk memperbaiki hati kita, untuk membersihkan hati kita, yaitu dengan mengganti lingkungan kita, mengganti pergaulan kita. Jauhi tongkrongan yang tidak berfaedah, jauhi tongkrongan yang tidak bermanfaat. Gantilah dengan kajian Islam, seperti kajian Islam, bakti sosial, dan kegiatan bermanfaat lainnya, teman-teman, saudaraku. Ya, mungkin saudaraku, mari kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita membersihkan hati kita. Semoga kita bisa mendapat ridhonya, kita bisa mendapat ampunannya dari segala dosa-dosa kita. Mari kita luruskan niat kita, mari kita luruskan pikiran kita terhadap hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat bagi kita, yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Baik saudaraku, mungkin sekian materi yang bisa sampaikan, sedikit ilmu yang saya sampaikan pada saudara-saudaraku. Semoga ilmu yang saya sampaikan, ilmu yang saya berikan kepada saudara-saudaraku bermanfaat bagi kalian semua dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi amal jariah bagi saya dan kalian saudaraku. Ya, mungkin terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih telah mendengarkan sedikit reminder, sedikit pengingat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.